dilihat ya kebutuhannya ya, dari mulai mikroprosesornya jenisnya apa, up to date-nya sampai berapa, kemudian memorinya, RAM-nya itu di up to date juga sampai berapa, ya itu nanti dilihat di petunjuknya, dan itu harus kompatibel, harus cocok ya. Memori juga harus cocok ya dengan slot memorinya yang ada di motherboard ya, itu beserta tegangan. Kalau tegangan ini umumnya sih jarang ya, jarang ini. Karena apa? Biasanya kalau CPU itu power supply pada PC itu sudah apa ya, sudah standarisasi. Jadi sudah pasti sama dia. Hanya saja mungkin nanti tipe, model dan ukuran itu yang akan berbeda, dan itu yang menentukan kecocokannya ya, cocok atau tidak dengan motherboard. Nah, jumlah memori akan tergantung pada jenis aplikasi yang digunakan ya, jumlah memori. Jadi kalau memori aplikasinya membutuhkan memori yang besar, maka ya, jadi kalau sebuah aplikasi yang membutuhkan memori besar seperti ya aplikasi game ya, aplikasi game itu kan membutuhkan memori yang besar supaya nanti ketika bermain game itu tidak ada hambatan ya, tidak ada kendala, lancar ya, maka diperlukanlah ya dia jumlah memori yang besar ya, yang umum biasanya mungkin 4 ya, 4 GB aja udah cukup ya, tapi karena untuk game dia paling tidak harus 8 gitu ya, bahkan ada yang 16 ya. Itu tergantung dari kebutuhan gamenya ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya, nah, memilih ya casing dan kipas harus dipilih memaksimalkan internal aliran udara. Kipas harus sesuai dengan casing yang berada di dalam ya, batas daya yang disediakan oleh catu daya ya. Jadi maksudnya casing dan kipas ini harus dicari atau dipilih untuk memaksimalkan internal aliran udara, harus dapat memberikan sirkulasi udara di dalam ruangan casing itu secara maksimum, jadi secara maksimal, jadi tidak kekurangan. Makanya kalau misalkan casing itu tidak memiliki lubang-lubang ventilasi udara, maka udara yang di dalam, udara panas yang dihasilkan oleh mikroprosesor tidak akan keluar, sehingga ruangan tersebut akan menjadi panas, jadi sirkulasinya tidak bagus ya. Sama seperti kalau di kamar kita itu kalau nggak ada kipas angin ya, nggak ada lubang udaranya, kecuali kalau pakai AC. Kalau pakai AC justru dia harus tertutup ya. Tapi kalau casing ini kan belum ada AC-nya, baru kipas ya. Itu harus ada celah-celah udara atau rongga-rongga atau lubang-lubang udara ya, yang bagus ya, supaya sirkulasi udaranya atau pertukaran udaranya bisa maksimal ya. Itu. Kemudian memilih power supply atau kipas harus sesuai dengan casing ya. Kalau kita ingin menambahkan kipas itu juga harus disesuaikan, karena sekarang kipas pun sudah banyak modelnya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang ya. Ada yang tegangannya 220, ada yang 12 ya, ada yang 5 ya, banyak.
itu disesuaikan dengan casing, ya, maksudnya disesuaikan dengan tempatnya, jangan sampai kebesaran, kalau kebesaran nanti malah jadi sempit atau nggak muat, ya, atau bahkan nanti mentok, ya, dengan komponen yang lain, ya, bersentuhan. Nah, itu tidak boleh. Ya, kemudian dayanya juga, listriknya juga harus disesuaikan. Jangan sampai penambahan casing ini menjadi membebani dari power supply-nya atau catu dayanya. Ya, karena itu akan mengurangi kinerjanya motherboard, ya, atau komputer, ya. Itu akan berkurang. Nah, kemudian pemilihan power supply, ya, atau catu daya, ya, atau adaptor. Nah, catu daya harus dipilih berdasarkan jumlah daya maksimum yang dibutuhkan oleh semua komponen internal. Ya, jadi catu daya itu harus, ya, dipilih. Ya, kita harus mencari power supply, ya, yang jumlah dayanya tinggi, ya, jumlah dayanya tinggi, yang jumlah wattnya besar. Karena kenapa? Karena ada kemungkinan nanti kita akan menambahkan komponen-komponen tambahan pada komputer, ya. Baik itu nanti komponen internal ataupun eksternal, ya, itu sudah pasti, ya. Makanya dicari atau kita memilih power supply atau adaptor yang memiliki dayanya yang besar, ya. Biasanya daya yang besar itu akan mempengaruhi bentuk dari power supply-nya. Semakin besar daya power supply, maka akan semakin besar juga bentuk dari power supply-nya. Nah, makanya itu juga harus diperhitungkan dalam perakitan atau pembuatan sebuah komputer. Jadi harus disesuaikan juga. Jadi tidak asal beli, kemudian kita pasang ternyata nggak cocok. Terus di sini beberapa komponen yang harus diingat, beberapa komponen akan lebih banyak membutuhkan daya saat komputer tersebut digunakan. Ya. Jadi ada beberapa komponen akan lebih banyak membutuhkan tegangan, membutuhkan daya listrik, ya, pada saat komponen tersebut digunakan. Jadi semakin banyak komponen atau adaptor atau komponen-komponen yang ada pada komputer itu semakin banyak, maka sudah barang tentu pastinya akan membutuhkan daya yang banyak juga. Jadi tidak istilahnya. Jadi akan memerlukan daya, ya, pasti itu ya. Jadi kalau komputer banyak komponen yang ditancapkan, banyak komponen yang digunakan, maka dayanya itu akan semakin besar. Begitulah maka disarankan memilih power supply itu harus, ya, disesuaikan dengan kebutuhannya atau paling tidak diperhitungkan daya maksimumnya. Nanti kira-kira kita tuh memasang apa lagi di CPU itu, ya. Kemudian pemilihan adaptor, ya, atau card adaptor. Ya, pastikan motherboard kompatibel dengan slot ekspansi untuk mendukung kartu adaptor. Jadi kalau kita mau masang card adaptornya, kita harus pastikan dulu cocok nggak dengan slot yang ada di motherboard, ya, karena memang banyak, ya, banyak model, banyak jenis, banyak kebutuhan. Nah, itu dicocokkan dulu model ekspansinya, modelnya seperti apa, ya, karena ekspansinya juga sudah banyak, bahkan ekspansi yang lama dengan yang sekarang keluar itu sudah jauh berbeda. Kalau yang lama itu besar-besar, ya, pinnya juga besar-besar. Tapi kalau yang terbaru, yang saat ini, ya, itu pinnya sangat kecil, jadi rumahnya kecil, ya, slot-slotnya jadinya kecil-kecil. Motherboard juga harus memiliki slot ekspansi yang cukup untuk menerima semua kartu
adaptor yang diperlukan. Nah, ini biasanya kalau yang model sekarang ekspansinya nggak banyak, ya, ekspansinya nggak banyak. Kalau yang standar-standar aja, paling-paling dia akan memberi ekspansi ekstranya itu cuma 3, maksimumnya tuh 3 biasanya. Nanti ditambah lagi ekspansinya VGA khusus. Kalau VGA itu khusus ekspansinya, jadi tidak sama. Nanti ditambah lagi dengan ekspansi yang kecil, ya, bentuknya lebih pendek. Itu biasanya untuk frekuensi atau ya untuk WiFi, Bluetooth, ya atau apa saja situ. Yang kecil-kecil. Jadi sekarang bentuknya sudah menyesuaikan dan itu harus disesuaikan, ya. Jadi tidak bisa main asal pasang. Sebelum kita mau nambahkan sebuah peralatan, ya, yang di dalam, ya, terutama internal, ya, yang menggunakan slot ekspansi, itu harus dilihat dulu, ya, modelnya seperti apa, gitu, ukurannya seberapa. Jadi tidak asal pasang-pasang, gitu ya, tidak asal pasang. Jadi harus disesuaikan dengan slotnya. Ya, kalau untuk yang standar, ya paling dikasih 3, ya, itu untuk eksternalnya. Tapi kalau yang buat yang khusus, ya, komputer khusus yang memerlukan ekspansi banyak, nah itu biasanya ekspansi bisa banyak, ya. Bisa ada 5, ya, tapi maksimum biasanya sih 5, ya. Lebih dari 5, wah itu banyak sekali, itu tidak terlalu inilah, artinya satu peralatan aja. Jadi ekspansi itu digunakan untuk penambahan keperluan yang memang harus diadakan. Jadi rata-ratanya seperti itu. Jadi biasanya hanya memerlukan 1 alat, gitu. Alat yang lain itu adalah tambah-tambahan. Jadi itu seperti itu, ya. Oke, bisa didengar nggak? Kedengeran nggak? Atau putus-putus? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Lancar, Pak. ya? Keren Pak. Ya. Oke. Bisa Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, memilih hard drive. Memilih hard drive, ya. Faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih hard drive adalah kecepatan, ruang penyimpanan, dan jenis antarmuka komunikasi. Hard drive, hard keras drive, ya, peralatan keras. Tapi di sini hard drive itu lebih dikenalnya dengan yang namanya, kalau kita sebut hard disk, ya. Hard disk itu hard drive, HDD, ya. Hard drive, drive disk, gitu ya. Jadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, ya, untuk memilih hard disk, ya, dalam hal ini adalah kecepatan, ruang penyimpanan, dan jenis antarmuka komunikasi. Teknologi yang mendasari hard drive atau hard disk, ya, atau HDD, ya, dengan SSD akan berdampak langsung pada kecepatan. Jadi kalau kita memilih sebuah hard disk, yang dipertimbangkan adalah pertama itu kecepatan. Kecepatan proses transfer datanya, itu yang penting. Yang penting, ya. Karena apa? Ya. Kita kepengen komputer kita kerjanya kan cepat, nggak lola, ya, loadingnya lama, nunggu dulu. Apalagi aplikasi yang dibuka biasanya akan lebih dari 1. Pada saat komputer itu dinyalakan, ya, Windows atau operating sistemnya Windows itu akan membuka aplikasinya. Setelah Windows membuka aplikasinya, maka dia akan membuka semua aplikasi-aplikasi yang dijalankan secara otomatis, meskipun kita tidak menyetingnya otomatis. Tapi ada beberapa peralatan, ya. Mungkin kalau pernah, ya, antivirus itu sudah pasti otomatis. Ya.
dipasang dulu antivirus, dibuka dulu, dinyalain dulu antivirusnya untuk mendeteksi virus ya. Kemudian nanti apalagi ya banyak ya, apalagi kalau dia basisnya adalah online, basisnya dia akan mencari wifi-nya, mencari koneksinya, dia akan mencari ya. Nah, yang membuat lama biasanya adalah aplikasi-aplikasi yang berbasis online. Itu yang bikin komputer lama. Nah, hard disk inilah ya yang pertama kali kita lihat, atau yang akan apa kalau kita memilih hard disk, yang pertama kali adalah kecepatannya dulu kita lihat. MPBS ya istilah ininya ya, ukurannya. Berapa MPBS, megabyte per second-nya untuk transfer data, mengolah data, in dan out, save ya, dan delete. Kalau di internet, upload dan download. Ya. Upload dan download itu kecepatannya berapa? Ya. Berapa MPBS? Ya. Jadi yang terpenting adalah kecepatan. Jadi kalau kita beli hard disk, kita lihat dulu kecepatannya berapa MPBS. Semakin besar MPBS-nya, maka kecepatan transfer datanya semakin cepat. Jadi bisa mengurangi yang namanya loading ya, atau LOLA, loading lama. Ya. Kemudian setelah dilihat, ya, yang kedua adalah ruang penyimpanan atau kapasitas penyimpanan. Nah, baru biasanya seperti itu. Berapa kita butuhnya, berapa giga? Kita butuhnya 100 giga, 1 tera, 4 tera, terserah tergantung dari kebutuhan mau berapa. Karena perusahaan-perusahaan besar biasanya dia bisa sampai 5 tera, 10 tera. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar ya, karena dia harus menampung semua data-data ya, yang diolah itu besar. Tapi kalau seperti YouTube ya, nah itu dia kapasitasnya udah bukan tera lagi ya, pasti dia sangat besar sekali dia. Nah, teknologi mendasari hard drive ada HDD dan SSD. Ini ya jenisnya ini ya fungsinya itu sama ya, fungsinya adalah untuk apa, media penyimpanan, tetapi yang membedakan HDD dengan SSD adalah kecepatan transfer datanya. Kalau HDD hard disk biasa itu kecepatannya paling-paling 100 Mbps ya. Tapi kalau SSD itu dia bisa mencapai 512 Mbps. Jadi HDD dengan SSD ini sama-sama media penyimpanan, ya, sama-sama hard disk. Hanya saja kalau HDD itu kecepatannya masih 100, ya, paling besar paling 200. Kalau yang SSD ini kecepatannya bisa sampai 500. Masing-masing punya apa namanya? Punya apa? Punya keistimewaan, juga punya kelemahan. Ya. Keistimewaannya apa? Ya. Kalau hard disk itu HDD itu dia kalau kecepatannya memang masih 100 karena memang dia menggunakan plat, ya. Jadi menggunakan dinamo, menggunakan motor listrik, ya. Menggunakan plat disk, ya. Ya, jadi seperti DVD atau CD. Nah, itu bentuknya seperti itu. Ya. Cuma nanti kalau kecepatannya ditinggikan, nah nanti berdampak pada bahannya. Ya. Semakin cepat perputarannya, maka tekanannya pun akan semakin besar. Ya. Bisa jadi dia malah jadi pecah, ya, patah, malah jadi hancur karena kecepatannya tinggi. Ya. Kemudian
Kalau SSD dia kecepatannya bisa tinggi karena dia tidak menggunakan plug ya atau disk. Ya, jadi ya, dia menggunakan media elektronik ya, berupa komponen chip ya. Dia berupa chip. Resikonya apa? Resikonya adalah kalau digunakan ya, secara terus-menerus dia akan menimbulkan panas. Nah, itu kelemahannya. Nah, jika dia menimbulkan panas, maka komponen tersebut akan menjadi lemah. Ya, jadi yang harus 512 kalau ada kepanasan ya, itu akhirnya akan menjadi turun. Ya. Tapi turunnya paling-paling turunnya kalau misalkan ini paling 100 atau 50. Jadi yang tadi 500 jadi 400. Gitu. Ya, tidak drop, ya turun tapi karena kecepatannya tinggi sehingga proses elektrolitnya menjadi sangat tinggi, jadi panas dia akan menimbulkan panas. Kelemahannya seperti itu, ya cepat, ya, tapi dia akan panas. Jadi kalau SSD dipakai untuk game, itu masih belum bisa. Ya. Dia harus dikasih pendingin ekstra. Ya, belum bisa dia, karena pastinya akan panas. Ya. Hangat nanti itu. Makanya kalau yang PC game itu kan sistem pendinginnya pasti ekstra besar, ekstra bagus lah ya, ekstra besar. Tidak seperti CPU biasa yang hanya kipas saja, yang penting sirkulasinya cukup, ruangannya juga adem, nah itu udah cukup. Tapi kalau untuk PC game itu beda, karena prosesnya sama. Kemudian memilih media reader atau pembaca media harus kompatibel dengan pengguna media. Ya, nah kadang-kadang kita suka mengkoneksikan dengan peralatan eksternal di komputer kita itu kadang-kadang loh, ini kok nggak bisa baca sih, loh kok ini nggak bisa berfungsi kok. Ya itu berarti dia tidak kompatibel. Ya, baik ya dari sisi hardware maupun software. Jadi kadang-kadang software juga menentukan dia bisa nggak dibaca, gitu. Kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang yang tempat lain bisa, di sini nggak bisa. Di sini bisa, tempat lain nggak bisa. Ya seperti itu. Ya, jadi harus kompatibel. Kemudian untuk pemilihan optical drive atau yang kita kenal dengan CD-ROM atau DVD-ROM, yaitu alat untuk pembacaan atau media-media berbasis CD, compact disc. Ya. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kecepatan juga dan jenis antarmuka komunikasi. Softwarenya, ya. Ini juga harus kompatibel, jadi tidak sembarangan. Ya. Kalau komputer itu belum punya fasilitas Blu-ray itu generasi dari CD, ya CD-ROM atau DVD. Ya, itu kalau belum difasilitasi berarti dia tidak akan kompatibel, dia tidak akan bisa, ya. Dia tidak akan bisa dibaca, kita tidak akan bisa nyetelnya, baik itu software maupun hardware-nya. Ya, itu. Ya, gimana sudah ini sekarang? Putus-putus Pak suaranya. Ya, tadi ada gangguan itu. Tapi sekarang lancar nggak? Lancar Pak. Ya. Lancar Pak. Ya, oke. Sebentar. Sebentar ya, tunggu sebentar. Ya Pak.
Gimana cara fotonya? Foto dulu buat absensi. Sebentar ya. Sebentar, saya mau ambil foto dulu ya. Putus-putus pas suaranya. Ya, saya mau ambil foto dulu. Ada 46 orang ya. Ya, 2 halaman ya. Oke. Ya Pak. Ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, pemilihan hard disk, kemudian media reader atau alat pembaca ya, seperti scanner, ya, kamera, semua alat-alat pembaca ya. Kemudian optical drive ya, atau peralatan CD optical ya. Optik itu seperti scan barcode ya, itu optical ya. Dia menggunakan laser, bukan CD-ROM aja ya yang menggunakan laser. Scan barcode, itu harus kompatibel, harus cocok, ya. Harus bisa disesuaikan. Ya. Umum biasanya sebuah peralatan itu pasti ada hard drive-nya. Nah, drivernya ini, ya, drivernya ini harus diinstal supaya apa? Supaya dapat terbaca oleh ROM. Ya, mari kita RAM dan ROM supaya terbaca oleh ROM, oleh BIOS-nya, supaya nanti ketika kita menggunakan alat tersebut, ya, alat tersebut bisa digunakan sesuai dengan fungsinya, ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau tidak, maka tidak akan bisa terdeteksi oleh komputer ya. Jadi harus Oke, kita lanjut lagi. Pemilihan komponennya. Sekarang adalah memilih external store. External
penyimpanan eksternal. Ya. Nah, faktor penting saat memilih penyimpanan eksternal ya, adalah ruang penyimpanan, kecepatan, dan antarmuka komunikasi. Nah, ini sama ya. Yang pertama itu kecepatannya dulu, ya, yang harus dipilih, yang harus kita cek. Kecepatannya dulu, ya seperti saya bilang, MPBS-nya berapa, kemudian baru nanti dari kapasitas penyimpanan. Ya. Nah, kalau untuk eksternal ini kan ada eksternal hard disk, ada flash disk, ada MMC. Ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita memilih flash disk atau memory card. Ya. Yang pertama adalah kecepatan transfer data atau MPBS. Itu yang pertama kali harus kita lihat. Jadi kalau kita mau beli flash disk, ya, kita cek dulu, ya, kita lihat kecepatan proses datanya berapa. Ya, karena itu biasanya salah satu dari kualitas ya, flash disk yang kita akan beli atau MMC. Ya, kecepatannya berapa? 100 Mbps, 200 Mbps, kemudian baru kapasitas penyimpanan. Ya. Jadi itu dulu ya. Kemudian pastikan komputer memiliki port, ya. memiliki tempat untuk menampung perangkat eksternal dan periferal. Periferal itu perangkat luar ya. Ya. Jadi pastikan dulu portnya sesuaikan ya. Kalau dia USB, ya model USB. Ya. Kalau dia modelnya VGA, ya dia VGA. Sekarang USB sudah banyak tipenya. Ada USB standar yang besar, ada micro USB, ada satu lagi itu mini USB, mini mikro. Ya, jadi USB ke bawahnya adalah mini, terus yang ke bawahnya adalah mikro. Nah, nanti mikro ini banyak modelnya. Kalau punyanya siapa? Apple, ya micro USB-nya dia pipih, ya pipih. Dia bolak-balik tidak pengaruh, ya bolak-balik itu sama. Jadi tidak khawatir buat kebalik, ya karena kalau dibolak-balik itu bisa semua sama, ya. Tapi kalau yang micro USB yang umum, yang Xiaomi, terus yang Oppo, Samsung, nah, itu kalau kebalik nggak bisa masuk karena bentuknya sudah didesain ya. Seperti HDMI, ya. Itu bolak-balik itu nggak akan bisa masuk. Ya. Bentuknya beda. Ya, sengaja ada dibuat seperti itu supaya jangan sampai nyolokinnya kebalik, gitu. Tapi dibentuk sedemikian rupa, ya, bentuknya seperti segitiga. Maksud dan tujuannya adalah supaya ketika dicolokin, ya, itu tidak akan terbalik. Jadi sesuai dengan posisinya. Tapi kalau yang model Apple, ya, yang pipih, nah itu dibolak-balik bisa dia. Pastikan komputer memiliki port. Nah, catatan, beberapa perangkat eksternal tidak memerlukan catu daya eksternal, tetapi mengandalkan port kedua USB untuk daya. Ya. Jadi ada komponen ya, USB, ya, itu tidak memerlukan catu daya, seperti contohnya flash disk, ya, tidak memerlukan catu daya. Tetapi di dalam portnya itu sudah dilengkapi dengan apa? Dengan catu daya atau dengan
jalur power supply-nya. Jadi tidak harus menggunakan adaptor. Contohnya seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi ada peralatan yang dia memerlukan baterai, ya, atau memerlukan bangun sih tugasnya nih, kerjain. Ya tuh kerjain tuh, siapa tuh? Ya, jadi seperti itu. Eksternal hard disk, ya. Eksternal hard disk itu biasanya memerlukan catu daya. Jadi dia harus ada adaptornya sebetulnya ya. Makanya kalau eksternal hard disk yang tipe lama, ya, itu kabelnya ada dua, yang kecil sama yang besar. Ya, jadi 2 USB, yang satu buat catu dayanya, yang satunya lagi buat datanya. Ya, ada yang seperti itu. Bahkan yang tipe sekarang pun juga sama, hanya saja dipisah atau dijadikan satu. Ya, dijadikan satu. Ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau kalian punya external hard disk tipe yang sekarang, tipe baru, ya, itu bentuk USB-nya itu yang di mana? Yang di hard disknya, ya, itu gepengnya lebih besar, ya, terbagi dua. Biasanya dia menggunakan model USB-nya USB 3 yang warnanya biru biasanya, ya, itu biasanya seperti itu. Karena yang 3 yang warna biru itu, yang tipe 3 itu punya konektivitas atau kabelnya itu sangat banyak, bisa 8 atau 10 dalam satu USB. Jadi itu dimanfaatkan buat catu daya ekstranya. Ada tambahannya, ya. Jadi tidak seperti nampaknya memang seperti USB biasa, tapi tipenya berbeda, ya. Bisa kedengaran nggak? Ada suara roaming? Bisa Pak. Dengar Pak. Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Ada suara roaming kalau tadi. Oke. Nah, kemudian, ya. Nah, ini yang terakhir, yaitu pemilihan device atau peralatan I/O. I/O ini apa? In dan out. Peralatan in dan out. Pemilihan perangkat I/O adalah khusus aplikasi dan akan bergantung pada kebutuhan pengguna. Jadi tidak semua komponen bisa bisa masuk, ya. Pastikan komputer memiliki port komunikasi yang cukup dan kompatibel dengan jenis dan yang diperlukan oleh perangkat I/O. Jadi harus dipastikan dulu, ya, komputernya itu memiliki portnya atau tidak, port I/O-nya. Biasanya I/O itu adanya di dalam, ya, internal, ya, biasanya, ya. Makanya di poin pertama itu khusus untuk aplikasi, ya, dan akan tergantung pada kebutuhan pengguna. Tapi hanya betul-betul kalau dibutuhkan, ya. Jadi dipastikan, ya, seperti apa, ya, contohnya itu apa, ya, dan out, ya. Kalau scanner itu ini bisa in, bisa out, ya. Seperti flash disk, ya, USB itu IO juga, karena bisa in dan bisa out, bisa simpan dan bisa hapus atau bisa ambil, bisa keluarkan, in dan out, ya, bisa diambil, ya, dan disimpan, ya. Itu adalah perangkat I/O.
ya, dan itu juga harus kompatibel. Jadi kalau kita ingin memasang peralatan ekstra apapun itu harus kompatibel, harus cocok, ya. Bukan hanya cocok di portnya, tapi cocok juga di kompatibelnya. Jadi kecocokan dengan mainboardnya. Mainboardnya ini mampu nggak? Jadi kalau misalkan kita mau pasang RAM, memori yang besar, 16 RAM, 16 GB, ya, tapi motherboard hanya bisa menampung 8 sampai dengan 8. Nah, itu berarti apa? Berarti tidak kompatibel. Ya. Jadi siapa dulu? Siapa itu? Jadi, memorinya nggak cocok, ya. Harus dirubah atau diturunkan, disesuaikan, ya, dengan motherboard, ya, kemampuan dari motherboardnya. Ya, jadi tidak bisa sembarangan kita beli. Wah, ini bagus nih, 18, 16 GB. Wah, mantep nih. Gitu. Tapi begitu sampai rumah dipasang, dinyalain, tidak kompatibel. Akhirnya sia-sia. Ya, itu flash disk. Ya. Kalau flash disk semua rata-rata umum bisa semua ya kompatibel ya, karena memang dirancang. Hanya saja tinggal kemampuan dari flash disk tersebut. Ya. Makanya kalau sekarang ada flash disk yang ukurannya 1 tera, ya, tapi seminggu kemudian ya, dia sudah tidak bukan nggak bisa digunakan, bisa, cuma sudah tidak ini lagi, dia tidak seperti pertama kita waktu dibeli. Ya. Jadi sudah menurun langsung, karena memang belum mungkin. Sudah ada flash disk yang bagus, yang kualitasnya bagus, ya. Yang besar dan kualitasnya sangat bagus. Mungkin ya, cuma harganya pasti juga mahal. Kalau harganya murah, biasanya kita curiga. Oh, harganya murah, ininya gede banget ya. Tapi yang nggak di kapasitas proses MPBS-nya itu yang nggak bisa bohong. Kecuali kalau tempelannya dibuat sekian gitu ya, dipalsukan ya, dibuat tempelannya sekian, tak taunya. Ya, tapi biasanya sih yang sekarang tuh yang MPBS-nya besar itu, ya, itu sudah menjadi kualitas. Ya. Tinggal kalau misalkan kita tes untuk mengcopy file, kalau nggak sesuai, nah itu bisa kita kembalikan. Ini bohong ini, bilangnya cuma 512, tapi nggak tahunya cuma 80. Untuk kopinya, transfernya, detailnya, kan biasanya juga ada ininya kan. Kalau di kopi itu suka ada timbul grafik, ya. Grafik simpan, ya. Grafik save ya. Nah itu ada kan, naik turun sampai dia penuh. Nah itu ya contohnya mungkin bisa dicek di situ. MPBS-nya berapa di situ. Kalau filenya besar, biasanya MPBS-nya jadi kecil. Ya, biasanya kecil. Karena apa? Filenya terlalu besar. Filenya ya, bukan jumlah filenya yang besar, tapi filenya, kapasitas filenya. Satu file 1 tera, 1 giga, itu nanti dia agak lama membacanya. Karena dia harus membaca satu file itu, bukan jumlah filenya. Kalau jumlah filenya mah nggak ini, paling 1 kilobyte.
Oke? Bisa didengar? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak, bisa. Nah, Pak. Santai. ada pertanyaan nggak? Ada ketuanya? Ya ada Pak. Karena saya baru masuk jadi saya nggak tahu Pak mau nanya apa. Kalau bapak masuk. Tadi pakai kuota chatting Pak, lupa. Oh gitu. Iya. Jangan tawa lu Bukori. Udah coba nanya di kampus yang tentang kuota gratis. Tentang kuota gratis Pak, saya bagus Pak. Kalau bisa mah lebih besar lagi Pak kuota gratisnya. Dikit banget Pak. Ya, itu bantuan sih harusnya. Bantuan Nawar dari aja. titik. Ya. Pengennya besar, wifi-nya yang gratis. Cuma nggak tahu mungkin Ya. fokus Kalau bisa kuota regulernya Pak yang terbanyak. Nah, Nggak bisa lah. Buat belajar itu mah. kalau reguler Kalau yang kita dibayar, mah Bapak kasih kuota gratis gitu, insya Allah. boleh tanyakan gitu. Kalau regulernya kayaknya agak gimana ya? Kalau reguler, kuota reguler itu cukup. Dan lebih semangat Pak darinya Pak kalau ada reguler. Iya, buat YouTube-an nanti kan. Iya. Otak dong. Kan gitu. Biar kita bisa follow-followan Pak. Iset. Ya, tapi kalau kuota apa sih istilah pendidikan ya, apa kuota belajar kan paling Zoom kan gitu. Atau Google Meet biasanya. Khususkan untuk itu biasanya. Ini nggak bisa apa untuk lain-lain. Ya, jadi kalau mau beli kuota, cari kuota yang reguler. Iya Pak. Tapi ada kan kuota pendidikan ada. Saya lihat juga banyak. Makan aja nyari kan. Murah-murah lagi untuk kuota pendidikan. Ya, ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak Pak insya Allah. Pak, Oke, kalau nggak ada, nanti pada saat kita tatap muka, saya akan ulas lagi sedikit karena memang kan kalau di daring ini kan kendalanya putus-putus, ya kan? Iya benar Pak. Seperti tadi itu apa namanya jatahnya sudah habis ya, kita dikasih 40 menit, ya. Jatahnya habis, kita harus buka lagi ulang, kan seperti itu schedule-nya, ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Absennya diisi ulang lah, diisi ulang ya Pak absennya. Absennya nanti kita akan ambil yang saya foto tadi. Saya kan tadi nggak ada Pak. Sih gimana Pak? Tadi sih nggak ada. Oh nggak usah dah. Jangan gitu. Gue rela nih beli kuota dulu Pak, nih. tadi di foto saya kagak ada, Pak. Agak peduli. Kalau memang nggak ada, Tapi saya masuk, Pak. Saya masuk loh Pak ini. Saya belajar. sekarang Bukan cuma masuk lihat doang. Halo, dulu denger, ya dengerin dulu. Kalau yang difoto di grup yang saya foto itu nggak ada, kalian sekarang foto sendiri-sendiri. ada pertanyaan, Pak. Pak, Kasih diam kau. Diam. Pak boleh minta materi yang ini nggak Pak? Boleh, nanti saya kirim lewat. Pak, udah saya Iya, SS, saya makasih, kasih Pak. Bapak ya. Udah saya SS, ngelek sinyalku. Pokoknya ya, atau di WA ya, kalian pesan Sinyal WA, tak mau dulu. pesan WA ke grup ya, namanya siapa ya, tulis aja di grup nanti saya tunggu ya. Nanti mas. Saya tunggu sampai jam 10.15 ya. Jadi 15 Ini saya menit. udah saya SS Pak, saya kasih grup aja ya Pak. Ya. Ya, oke. Oke Pak.
Ya, oke. Siap. Oke, kita Siap, Pak. kita Siap, Pak. minggu depan tatap muka sambil saya akan paparkan lagi ya. Pak, ada pertanyaan Pak. Ya. Tanya apa? Kamu mau nanya apa sih, Kasim? Nggak ada, Pak. Pak. Nggak ada, bohong dia, Pak. Pak, Nggak apa-apa, Sim. Tanya aja, Sim. Untuk Pak, negara ini bercerdas. gini loh, dengan pertanyaan saya, kenapa komputer atau handphone RAM-nya nggak tinggi, tapi kita masuk aplikasi, contoh seperti apa ya? Contoh seperti game. Kita main terus tiba-tibanya mati sendiri kok. Gimana tuh Pak? Maksudnya komputer atau handphone? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau pemilihan komponen itu harus disesuaikan, harus kompatibel, ya, harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau hanya kebutuhannya atau komputer itu hanya diperuntukkan buat seperti biasa ya, ketik ya, buat aktivitas biasa lah, bukan untuk game, itu akan lancar. Tapi ketika kita pakai game, apalagi gamenya itu game yang besar, nah itu biasanya akan menjadi penghambat ya. Memorinya itu dipaksa buat bekerja. Nah, pada akhirnya Apa ya, Pak? Guna gitu, Pak. maka dia akan terputus karena semakin panas komponennya akan semakin lemah kinerjanya, ya, akan semakin lemah. Jadi tidak seperti ketika baru dinyalakan pada saat komponennya adem ya, komponennya dingin. Yang berbeda dengan kalau dipaksakan, kemudian akhirnya komponennya menjadi panas, akhirnya dia akan lemah. Kalau udah lemah berarti dia tidak akan kompatibel. Dia akan mati. Jadi kepanasannya terlihat biasanya, ya, dan tidak kompatibel. Tapi kalau memang dia buat game, ya memang desainnya game, ya. Tapi kalau komputer biasa, ya cari-carilah game yang tidak terlalu besar, supaya komputernya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, itu. Ya, siapa tadi? Aduh, lupa saya. Ya, Muhammad Kasih. Ya. Iya Pak, ya Pak. Ya. Jadi jangan dipaksain komputer biasa buat main game yang bagus. Ya. Nanti dia ini ngedrop, jadi mati. Tapi Pak, kalau seandainya komputer atau handphone panas kayak gitu, ada pendinginnya, ada nggak? Pendingin untuk mengendalikan panas atau panas handphone atau komputer tersebut, Pak? Panas batu. Ada. Kulkas. Cukup bagus. Dia ada extra-fan. Biasanya kalau untuk laptop itu ditaruh di bawahnya. Pakai Nah, kulkas sih. Kalau untuk handphone, ya, itu alatnya belum, mungkin masih jarang ya, karena dia sedikit genggam ya. Ya, tetapi sudah mulai ada ya, ya, dia ditempel di handphonenya supaya handphonenya nanti dikasih kipas ya, jadinya dingin, adem. Pak, saya ingin bertanya Pak, satu lagi boleh nggak Pak? Boleh Pak. Saya ingin bertanya Pak, kan saya ada komputer nih Pak. Komputer saya itu nggak tampil kelas burung besiwat, nggak tampil ke ini Pak, ke menu awal. Jadi hanya saat dipencet tombol power itu hanya mengeluarkan suara bip Pak. Itu gimana Pak? Rusak. Namanya rusak, betul. Ah, Jadi parah.
Iya. Ya, jadi biasanya kalau pada saat dinyalakan, ya itu masih bisa tampil nggak? Hanya tampil tulisan Windows Pak. Lalu mati lagi terus bunyi bip hampir 3 kali kayaknya Pak. Ya, itu yang pertama kamu cek prosesornya dulu. Ya, kemungkinan dia pendinginnya tidak tidak sempurna. Gitu. Cek prosesornya, lihat kipasnya kotor apa enggak. Biasanya kalau kotor dia akan menghambat aliran udara yang di pendinginnya itu, sehingga mikroprosesornya tidak stabil, jadi panas dia. Biasanya kalau mikroprosesornya panas dia akan mati. Yang kedua dari RAM. Nah, kamu cek RAM-nya. Biasanya karena pin-pinnya itu kendor, ya. Jadi karena kipas itu kan ada getaran kan, pasti ada getaran. Nah, getaran-getaran itu biasanya yang bisa menimbulkan korsleted listrik gitu ya. Jadi hitam. Karena model lama kan atau komputer lama biasanya seperti itu. Jadi dicek lagi, ikan lagi. Kalau di terima kasih banyak ya Pak. Yuk. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, lanjut di minggu depan ya. Nanti kita tanyakan lebih banyak lagi. Ya, oke. Bagi Iya, yang Pak. belum ada di fotonya, silahkan di WA. Boleh. 15. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih mandi. Mandi kasih. Mandi semua mandi. Ewal mandi wal. Ingin bersama